Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fada Dwi Rahmawati, NIM 200201100092. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara atau pemeriksaan perkara yang ada pada peradilan tata usaha negara. Jadi di sini ada beberapa urutan dalam alur pemeriksaan ini, yakni yang pertama, para penggugat mengajukan gugatan kepada peradilan, yang mana hal ini sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Peratun. Terus untuk yang kedua, setelah penggugat mengajukan gugatan kepada peradilan, maka akan dilaksanakan penelitian administrasi atau pemeriksaan administrasi oleh pihak pengadilan atas berkas-berkas dari penggugat. Hal ini telah dicantumkan dalam pasal 56 Undang-Undang Peraturan. Nah, untuk yang ketiga yakni demisial progress atau demisial proses, yang mana hal ini ada dua langkah, yakni yang pertama ketika kegiatan itu tidak diterima, maka di sini para penggugat boleh melakukan perlawanan, yang mana hal ini telah dijelaskan dalam pasal 62 ayat 3 Peraturan Tata Usaha Negara. Nah, apabila demissional progress ini tidak diterima dan perlawanan tersebut dikabulkan, maka para penggugat bisa melanjutkan dengan beracara pada peradilan tersebut. Nah, namun ketika hal itu tidak diterima atau ditolak, maka kekuatan hukumnya tetap sama seperti pada awal. Terus untuk langkah yang kedua yakni demissioner proses yang diterima, maka hal itu bisa langsung melakukan acara seperti biasanya, yang mana hal itu langsung dilanjutkan pemeriksaan persiapan sidang sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu setelah itu bisa langsung melakukan persidangan. Nah, setelah masuk pada teknik persidangan, maka di sini juga ada beberapa tahapan penanganan perkara di persidangan, yakni yang pertama, pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan ini telah dijelaskan dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pemeriksaan sengketa yang terjadi bisa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan juga surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, yang mana jika tidak ada surat jawaban, maka pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Untuk yang kedua yakni pembacaan jawaban, yang mana hal ini juga telah dijelaskan dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pada tahap ini, pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang. Dan bila mana tidak ada surat jawaban, maka pihak tergugat pun diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Untuk yang ketiga yakni replik. Di sini memberikan kesempatan penggugat untuk mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai dengan alasan yang cukup dan kuat serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim pengadilan. Yang kedua, yang selanjutnya yakni duplik, yang mana hal ini dijelaskan pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di sini dijelaskan bahwa tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai pada tahap duplik. Alasan disertai alasan yang cukup ini tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim yang bersangkutan. Nah, selanjutnya setelah pengajuan replik dan duplik ada juga pada tahap pembuktian, yang mana hal ini merupakan suatu tahapan terpenting dalam persidangan karena pembuktian ini termasuk indikator paling utama yang harus ada dalam persidangan. Nah, beberapa hal atau barang yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah meliputi surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Nah, setelah beberapa tahapan ini, maka para hakim
dan hakim pengadilan melakukan penyimpulan dari beberapa tahapan-tahapan tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, dalam hal pemeriksaan ini, apabila sengketa telah diselesaikan, maka kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing pada tahap persidangan tersebut. Nah, terus untuk yang terakhir yakni putusan. Putusan ini telah dijelaskan dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yakni yang pertama, putusan pengadilan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat yang kedua menjelaskan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam waktu putusan dibacakan, atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Jadi putusan tersebut akan dikirimkan kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak yang tidak datang pada waktu persidangan dan pembacaan putusan tersebut. Yang ketiga, apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka hal itu akan berakibat pada putusan pengadilan tidak sah dan tidak pula mempunyai kekuatan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.